Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Dwi Febrianti, NIM H74218030 dari Prodi Ilmu Kelautan tahun 2018. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Populasi Ikan yang diampu oleh Ibu Nur Maulidah. Judul dari jurnal yang saya review yaitu Pematangan gonat ikan lele dumbo Clarias caryepinus menggunakan tepung biji kecipir Pseudocarpus tetragonolopus dalam pakan komersil, yang ditulis oleh Hardiono Tondang, Rita Rostika, Lintang Permatasari Yuliadi, dan Ujang Subahan, Universitas Pajajaran. Nama jurnal yaitu Jurnal Perikanan dan Kelautan volume 10 nomor 1 bulan Juni tahun 2019 halaman 55 sampai dengan 63. Kemudian ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam 4 pokok inti ini, yang masuk dalam latar belakangnya jurnal yang saya review adalah yang pertama, ikan lele dumbo Clarias caryepinus, yang kedua, golongan catfish, 3, vitamin E, dan yang keempat, tanaman kecipir Pseudocarpus tetragonolopus. Ikan lele dumbo Clarias caryepinus merupakan salah satu komoditas ikan tawar yang bernilai ekonomis tinggi terutama di kawasan Asia Tenggara. Nah, budidaya lele masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena lele termasuk jenis ikan yang cepat tumbuh dan mampu mencapai ukuran besar dalam waktu relatif singkat. Ikan lele ini termasuk dalam ikan golongan catfish. Produksi ikan air tawar dari golongan catfish dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2003 sebanyak 70.826 ton total produksi ikan lele dumbo terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 produksi ikan lele sebanyak 51.271 ton. Pada tahun 2005 sebanyak 69.386 ton. Pada tahun 2006 sebanyak 77.272 ton. Tahun 2007 sebanyak 91.735 ton, dan pada tahun 2008 sebanyak 108.200 ton. Tahun 2009 sebanyak 144.755 ton, dan pada tahun 2010 sebanyak 273.554 ton. Vitamin E sebagai antioksidan, terutama untuk melindungi asam lemak tidak jenuh dalam membran sel. Vitamin E banyak ditemukan pada bahan alami yang berupa biji-bijian. Salah satu biji-bijian yang memiliki kandungan vitamin E adalah biji kecipir. Vitamin E dan asam lemak yang terkandung dalam biji kecipir dibutuhkan secara bersamaan untuk proses pematangan gonat ikan. Penggunaan fitohormonal lebih aman tanpa ada efek samping. Selain itu, harga yang murah dan mudah didapatkan jika dibandingkan dengan hormon sintesis. Fitohormonal yaitu hormon tumbuhan, yang artinya sekumpulan senyawa organik bukan hara, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang dalam kadar sangat kecil, mampu mendorong, menghambat, dan mengubah pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dan cara pengolahan biji kecipir.
Daun kecipir mengandung protein yang cukup tinggi, sebanyak 5%. Dalam 100 gram biji kecipir mengandung energi sebanyak 375-410 kilokalori, mengandung protein sebanyak 29,4-37,4 gram, karbohidrat 25,2-38,4 gram, dan lemak 15-18,3 gram. Selama ini, untuk pematangan telur ikan lele digunakan hormon sintesis yang berasal dari obat-obatan dan memiliki harga yang relatif mahal. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dan jumlah pemberian tepung biji kecipir yang paling efektif untuk meningkatkan kematangan gonat ikan lele dumbo. Kemudian analisis data. Yang pertama, indeks kematangan gonat, suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam gonat kuantitatif, sehingga dapat dirumuskan IKG sama dengan WO dikurang WT per WO dikali 100%. WO bobot ikan sebelum dipijahkan, WT bobot induk setelah dipijahkan. Kemudian derajat pembuahan telur atau FR merupakan presentasi telur yang dibuahi dari sejumlah telur yang berhasil dikeluarkan, sehingga dapat dirumuskan KT per KO dikali 100%. FR derajat pembuahan telur, KT jumlah telur yang terbuahi, KO jumlah telur yang diovulasi. Kemudian derajat penetasan telur atau HR, telur yang sudah dibuahi sperma diamati hingga menetas kurang lebih 24 jam, sehingga dapat dirumuskan HR sama dengan KT per KO dikali 100%. HR derajat penetasan telur, KT jumlah telur yang menetas, KO jumlah telur yang dibuahi. Kemudian kelangsungan hidup atau SR. Dalam perhitungan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya kemudian dirata-rata, sehingga dapat dirumuskan SR sama dengan NT per NO dikali 100%. SR tingkat kelangsungan hidup, NT jumlah larva yang hidup, NO jumlah telur yang menetas. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan Maret hingga Mei tahun 2018, yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pengamatan. Proses pemeliharaan induk dilaksanakan di kolam budidaya Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu jaring atau hapa, timbangan digital, termometer, diometer, pH meter, blender, ember, mikroskop, dan cawametri. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan ada tepung biji kecipir, induk ikan lele dumbo, pakan komersil, dan binder CMC. Metode yang digunakan yaitu metode eksperimental, rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan termasuk tanpa pemberian biji kecipir dan vitamin E serta 3 kali perulangan. Perlakuan yang digunakan yaitu perlakuan A, pakan komersil ditambah tepung biji kecipir 0% per kilogram pakan. Perlakuan B, pakan komersil ditambah tepung biji kecipir 5% per kilogram pakan. Perlakuan C, pakan komersil ditambah tepung biji kecipir 6% per kilogram pakan. Perlakuan D, pakan komersil ditambah tepung biji kecipir 7% per kilogram pakan. Perlakuan E, pakan komersil ditambah vitamin E per kilogram pakan. Kemudian hasil dan pembahasan.
Nah, di hasil pembahasan ini ada kematangan gonad. Nilai indeks kematangan gonad dihubungkan dengan tingkat kematangan gonad yang pengamatannya berdasarkan ciri-ciri morfologi kematangan gonad. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai indeks kematangan gonad secara keseluruhan berkisar antara 7,41 sampai 17,74%. Menurut Sinjal, pada tahun 2007, pada pemecahan ikan lele memperoleh nilai indeks kematangan gonad berkisar 7,39 sampai 16,81%. Hasil uji Duncan dengan taraf 5% menghasilkan bahwa pemberian 0% per kilogram pakan dan pemberian tepung biji kecipir 5% per kilogram pakan dan 6% per kilogram pakan tidak berbeda nyata karena jumlah pemberian hormon yang rendah sehingga sulit untuk diserap dan belum dapat disintesis dengan normal. Pemberian tepung biji kecipir 7% per kilogram pakan dan vitamin E per kilogram pakan tidak berbeda nyata karena jumlah pemberian hormon yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan tubuh sehingga dapat mempengaruhi perkembangan bobot gonad terhadap proses penyerapan asam lemak dalam tubuh dan proses metabolisme dalam tubuh semakin cepat. Kemudian ada fekunditas. Fekunditas terbesar terdapat pada perlakuan E dengan fekunditas rata-rata sebesar 48.900 butir per kilogram induk. Yang terendah terdapat pada perlakuan A sebanyak 0%. Tepung biji kecipir dengan fekunditas rata-rata sebesar 22.733 butir per kilogram induk. Pemberian biji kecipir pada pakan dapat memberikan pengaruh yang nyata pada setiap perlakuan. Menurut Batubara tahun 2009, kuantitas dan kualitas pakan, yakni protein, lemak, dan vitamin yang diberikan kepada induk merupakan faktor penting yang memiliki hubungan erat dengan kematangan gonad, jumlah telur yang diproduksi, dan kualitas telur serta larva. Hasil uji Duncan dengan taraf 5% memperlihatkan bahwa pemberian 0% per kilogram pakan dan pemberian tepung biji kecipir 5% per kilogram pakan tidak berbeda nyata karena jumlah pemberian hormon yang rendah sehingga sulit untuk diserap dan belum dapat disintesis dengan normal. Jumlah fitohormonal yang rendah sehingga kandungan nutrisi yang rendah diserap hanya untuk kebutuhan tubuh dan memulihkan energi induk dari proses metabolisme yang tinggi dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemberian TBK 7% per kilogram pakan dan 7% per kilogram pakan tidak berbeda nyata. Mengapa? Karena jumlah pemberian fitohormonal yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan tubuh sehingga dapat mempengaruhi perkembangan jumlah telur dan proses metabolisme dalam tubuh semakin cepat sehingga menghasilkan nilai fekunditas relatif yang berbeda nyata dibandingkan dengan pemberian 0% per kilogram pakan, 5 dan 6% per kilogram pakan induk lele. Selanjutnya, diameter telur. Hasil menunjukkan bahwa diameter telur terbesar terdapat pada perlakuan D sebanyak 7%. Tepung biji kecipir sebesar 1,35 kurang lebih 0,037 mm. Yang terendah terdapat pada perlakuan A sebanyak 0%. Tepung biji kecipir dengan diameter rata-rata sebesar 1,27 kurang lebih 0,041 mm. Diameter telur yang dihasilkan pada penelitian ini serupa dengan diameter telur ikan lele pada penelitian Sunarma 2004. Sunarma tahun 2004 menyebutkan bahwa kisaran diameter telur baik ikan lele dumbo dan sangkuriang berkisar 1,1
hingga 1,4 mm. Adanya perbedaan diameter telur yang diperoleh antara perlakuan penunjukan nutrisi yang terkandung pada biji kecipir dapat mempengaruhi ukuran diameter telur. Kemudian derajat pembuahan telur. Hasil uji jarak berganda Duncan memperlihatkan bahwa pemberian tepung biji kecipir sebanyak 5, 6, dan 7% per kilogram pakan tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0% per kilogram pakan. Tabel 4 menunjukkan bahwa perlakuan E dengan pemberian vitamin E menghasilkan nilai yang paling besar, yaitu 95,27%. Artinya, penambahan vitamin E pada pakan dapat mempengaruhi derajat pembuahan pada ikan lele. Hal ini sesuai dengan pernyataan Izquierdo tahun 2000 yang menyatakan bahwa nutrisi yang paling penting untuk pembuahan telur adalah vitamin E. Fungsi oksidan vitamin E dapat meningkatkan kualitas sperma, tingkat kesuburan telur, dan mempengaruhi kualitas gamet. Lalu ada derajat penetasan telur. Derajat penetasan adalah jumlah telur yang berhasil menetas dan menjadi larva. Telur ikan lele dumbo pada umumnya memiliki derajat penetasan telur lebih dari 80% menurut Sunarma 2004. Derajat penetasan telur ikan lele memerlukan periode waktu tetas selama kurang lebih 2 hari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa derajat penetasan telur terbesar terdapat pada perlakuan C sebanyak 6%, tepung biji kecipir sebanyak 89,6%, yang terendah terdapat pada perlakuan A sebanyak 0%. Tepung biji kecipir dengan rata-rata sebesar 82,2%. Hasil uji jarak berganda Duncan memperlihatkan bahwa pemberian tepung biji kecipir sebanyak 5, 6, dan 7% per kilogram pakan tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0% per kilogram pakan. Nilai derajat tetas tertinggi terdapat pada perlakuan C, yaitu 89,60 kurang lebih 7,31%, dan terendah terdapat pada perlakuan A, yaitu 82,17 kurang lebih 1,79%. Selama proses embriogenesis diperlukan energi untuk perkembangan dan pertumbuhan embrio. Lalu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup merupakan jumlah larva yang mampu hidup setelah pemeliharaan selama 4 hari. Jumlah ikan yang mati setiap harinya dicatat guna untuk mempermudahkan perhitungan akhir penelitian. Hasil uji Duncan memperlihatkan bahwa pemberian 5% per kilogram pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hal ini karena pemberian fitohormonal yang rendah, sehingga kuning telur yang terdapat dalam tubuhnya habis terserap dan benih harus mencari makanan dari luar. Pemberian tepung biji kecipir 6% per kilogram pakan dan 7% per kilogram pakan tidak berbeda nyata, namun berbeda nyata dengan perlakuan 0% per kilogram pakan. Hal ini karena jumlah pemberian fitohormonal yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga dapat mempengaruhi kandungan kuning telur yang terdapat dalam tubuh larva. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan dari review jurnal ini yaitu pemberian tepung biji kecipir pada pakan sebanyak 7% per kilogram pakan dapat memberikan pengaruh untuk meningkatkan kematangan gonad ikan lele dengan GSI rata-rata sebesar 17%, fekunditas sebesar 41.933 butir per kilogram bobot induk, diameter telur rata-rata sebesar 1,35 mm, dan presentase nilai kelangsungan hidup ikan lele sebesar 97,32%.